Halo pemirsa Osaka Jasapa. Bagi saya, perdebatan Islam Kristen seperti yang banyak ada di room-roomnya apologetik, ya entah itu apologetik yang dari Islam, yang dari Kristen, menurut saya sangat eh, sangat tidak berguna. Kenapa? Karena kalau Anda Islam masuk ke room Kristen, itu sudah jelas-jelas yang namanya dasar terminologi, istilah-istilah itu sudah jauh berbeda, sama sekali berbeda. Dan kalau Anda masih mengira sama, Anda keliru. Anda keliru sama sekali. Nah, kalau boleh kita lihat yang paling mendasar soal agama. Bagi kekristenan, agama itu tidak dikenal. Kalau saudara punya aplikasi Alkitab ya, coba saudara ketik di dalam Alkitab itu, kan ada perjanjian lama, perjanjian baru ya. Coba ketik perjanjian lama dulu ya, ketik cari agama ya. Ada nggak di sana? Tuh jawabannya, agama tidak ditemukan. Nggak ada agama itu ya. Perjanjian lama sekian tebelnya itu loh, Anda nggak menemukan ya. Yang namanya istilah agama itu tidak ada. Sekarang kalau kita lihat yang perjanjian baru, ya kita cari agama. Ada 35 hasil. Ya 35 hasil, tetapi coba lihat satu persatu dari semua 35 itu, apakah benar yang namanya agama di dalam perjanjian baru itu sama dengan artinya agama yang dipikirkan sama saudara-saudara zaman sekarang ya, dipikirkan sama umat Islam, apakah sama agama itu? Sama sekali bukan ya. Kalau saudara mau urut ini ya semua, saya bisa ikhtisarkan seperti ini ya contohnya. Ini ya, 35 hasil itu ya. Itu kalau kita lihat yang namanya agama, kata-kata agama sebagai terjemahan ya yang di kitab perjanjian baru, itu sama sekali artinya bukan sistem belief atau pola pengimanan ya, atau pola iman yang menuntun kepada keselamatan, termasuk juga pokok-pokok ajaran, sokok guru ajaran, bukan, sama sekali bukan ya. Saudara lihat contohnya ini Matius 5:20. Di situ kan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Coba lihat apa agama ini di sini. Agama di situ itu dari bahasa aslinya adalah dikaiosni atau righteousness. Sama sekali bukan sistem belief, ya, bukan. Righteousness artinya hidup kebenaranmu, standar kebenaranmu. Oke, kita terusin coba. Nih, majelis agama atau mahkamah agama ya, di mana saudara temui mahkamah agama. Sama artinya, sinedria. Atau kalau bahasa asli ini, sinedria ini bahasa serapan ya. Jadi orang Yunani tidak ngerti dia yang namanya Sanhedrin, itu tidak tahu dia. Makanya diterjemahkan sama dia dengan lidahnya dia, namanya sinedria. Tapi itu artinya maksudnya Sanhedrin. Apa? Council, dewan. Bukan sistem belief ya. Bukan agama seperti yang dibilang orang, agama yang terbaik. Bukan itu. Sama sekali bukan. Itu artinya apa? Councils. Lagi, penganut agamamu ini yang di Matius 23 ya, 15. Menjadi penganut agamamu. Apa ini agama? Artinya, bahasa aslinya apa? Proseliton. Proseliton itu apa? Proselit. Proselit itu orang yang menjadi Yahudi. Tahu ya, menjadi Yahudi. Itu orang proselit. Bukan agama sistem belief, bukan. Ya proseliton artinya. Loh, di sini namanya penganut agamamu. Jadi jangan terjebak sama apa terjemahan Indonesia. Terjemahan itu bisa macam-macam, gitu ya.
Yang selanjutnya ini apa? Majelis agama sama. Kalau majelis agama pasti Sanhedrin ya, Sinedria. Nih pemimpin agama Yahudi. Apa? Agama Yahudi. Mau diterjemahkan aslinya, bukan diterjemahkan. Mau lihat aslinya dari mana kata itu? Dari Yudaion. Kata ini pemimpin agama Yahudi ya, pemimpin Yudaion ya. Bukan sistem belief, mana lagi? Penganut agama Yahudi sama proselitai ya, proselit. Penganut agama Yahudi dari Antioquia, apalagi proselitai ya, proselitai memang. Proselitai. Nih, apa ini katanya? Tentang soal-soal agama. Soal-soal agama. Apa aslinya katanya? Deisi daimonias. Ya, itu aslinya memang dua kata, deido sama daimon. Makanya dia jadi deisi daimonias, ini kata bentukan ya, kata bentukan. Ada dua kata dasarnya. Artinya apa? Superstition, bukan sistem belief. Tapi fear, takut akan Tuhan. Nah, seperti itu loh. Takut akan Tuhan. Bukan agama, bukan sistem belief sama sekali. Nggak dikenal. Itu baru-baru aja sistem belief. Nanti kita jelaskan di bagian yang kedua ya. Selanjutnya, nah ini yang agak mirip. Tapi orang nggak baca bener-bener. Menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Apa kata aslinya? Triskeias. Triskeias itu pun artinya dari treskos. Apa? Artinya apa? Religious or devout. Artinya apa? Taat dan saleh. Bukan agama yang berarti sistem belief. Bukan. Ya, ini yang paling dekat ini, cuma satu ini, dan itu konteksnya pun persis seperti yang dituliskan ini kan. Triskeias. Jadi ketaatan kesalehan Farisi. Bukan agama. Nggak ada, mereka nggak kenal. Anda lihat sendiri di Perjanjian Lama nggak ada kata agama itu, nggak ada. Ya. Jadi nggak ada. Nggak ada, there is no direct Hebrew equivalent. Memang nggak mengenal. Kenapa kok there is no direct Hebrew? Ya memang nggak ada, nggak dikenal namanya agama itu. Penyelamat itu bukan agama, Allah. Namanya Yahweh Sebaot, YHWH Adonai Sebaot, Lord of Hosts, Allah segenap bala tentara, yaitu yang penyelamat itu gitu ya. Nah, coba lagi ada yang di bawah. Sama ini, Yudaism ya. Yudaismo. Kemudian sama Yudaismo. Kita lihat lagi. Nah, ada lagi ini beragama. Dan yang tak beragama, apa aslinya tulisannya? Anosiois. Anosiois itu artinya unholy atau tidak kudus, ya. Dan yang tak beragama maksudnya tidak kudus, tidak hidup kudus. Itu artinya bukan sistem belief. Tidak ada. Terus lagi ini sama ya. Anosioi sama ya. Unholy, tidak hidup kudus. Terus ini yang terakhir ini apa? Nah yang terakhir ini mahkamah agama. Ini ada banyak lagi. Ada belasan lagi. Karena total ada 35 kata agama ya yang ditemukan. Ini ada belasan yang persis seperti ini. Dan artinya adalah Sanhedrin. Atau tulisan aslinya adalah Sinedrion. Jadi tidak ada sama sekali kata agama yang berkorelasi dengan pengertian agama seperti di zaman sekarang. Ya, enggak ada sama sekali, agama itu enggak dikenal. Yang dimaksud agama yang di zaman saat ini tentu adalah sistem belief yang dimaksud itu. Dan kekristenan maupun Yudaisme bukan agama. Kekristenan, Yudaisme itu bukan agama. Jadi kalau sudah ada perdebatan, orang mau bilang berdebat dengan agama yang terbaik, itu kan sudah dikasih tahu agama yang terbaik. Apa agama itu? Gak dikenal. Kekristenan, Yudaisme itu bukan agama. Makanya walaupun gereja itu banyak ya denominasinya, mereka tetap satu saja pengakuan imannya apa? Yesus Kristus adalah Tuhan.
Yaitu memang pengakuan iman yang mendasar. Itu yang pertama sekali, paling pendek pengakuan iman, ya Yesus Kristus adalah Tuhan. Sebelum ada tulisan Injil, pengakuan itu sudah ada dulu. Dari mana? Ya dari peristiwa, dari kejadian, sejarah. Yaitu dibunuhnya, disalibkannya, matinya, dan bangkitnya Yesus yang disebut Kristus. Jadi kekristenan bukan agama. Kekristenan itu jalan keselamatan melalui orang yang namanya Yesus Kristus, yang mati namun bangkit. Dan itu adalah peristiwa, bukan klenik, bukan filsafat. Itu kejadian. Ojo salah paham, ojo salah kaprah.